Halo, selamat datang. Wah, saya benar-benar antusias nih untuk nemenin teman-teman di ulasan visual kita kali ini. Kita bakal menyelami sebuah topik yang pastinya udah nggak asing lagi buat kalian. Tapi, kita bakal ngebongkar ini dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kepikiran sebelumnya. Kita akan mengupas tuntas sejarah lengkapnya dan tentu saja menyingkap misteri-misteri tersembunyi di balik peristiwa kenaikan Yesus langsung berdasarkan sumber-sumber Alkitabiah. Oke, mari kita selami ini. Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik awan waktu Yesus naik ke surga? Sering banget kan kita ngebayangin kejadian ini tuh kayak adegan perpisahan biasa gitu. Seseorang perlahan terangkat ke langit, terus ngilang begitu aja dari pandangan. Tapi masa iya cuma itu? Apakah itu benar-benar merangkum sejarah lengkap dari momen kosmis ini? Jawabannya jelas enggak dong. Sumber yang kita bahas ini ngasih lihat kontras yang cukup tajam antara anggapan umum kita dan apa kata fakta Alkitabiahnya. Kalau anggapan umum kan mikirnya Yesus sekedar terangkat terus hilang kayak trik sulap ya. Padahal, secara Alkitabiah, ini tuh misteri yang sangat mendalam dan justru jadi fondasi esensial buat rencana keselamatan Allah. Jadi, ini adalah momen transisi di mana sejarah fisik yang bisa dilihat mata kita persis bersilangan sama realitas tak terlihat. Bagian pertama, mengungkap sejarah kenaikan Yesus. Nah, untuk paham sejarah lengkapnya, pastinya kita harus mulai dari titik keberangkatannya di bumi kan? Coba kita lihat catatan sejarah di Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 ini. Di situ ditulis lugas banget kalau sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ingat ya, teks ini tuh bukan sekedar cerita kiasan, tapi murni catatan saksi mata. Ini adalah titik awal semacam katalis historis buat semua misteri yang bakal kita bongkar selanjutnya. Kenaikannya itu benar-benar terjadi di dalam ruang dan waktu manusia. Masuk ke bagian kedua, mengapa kenaikan itu wajib? Misteri besar yang pertama kali disorot oleh sumber kita adalah keharusan mutlak dari kepergiannya ini. Kenapa sih dia nggak tinggal aja di bumi? Jadi poin krusialnya adalah pernyataan Yesus sendiri di Yohanes 16 ayat 7. Katanya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, sumber kita ini menggarisbawahi ayat tersebut untuk ngebuktiin kalau kenaikan itu adalah syarat mutlak, alias wajib dipenuhi, supaya Roh Kudus bisa datang. Jadi ini bukan soal melarikan diri, tapi ini strategi luar biasa supaya Tuhan bisa hadir di dalam diri setiap umatnya dimanapun mereka berada. Kalau kita urutkan, rantai peristiwanya tuh logis banget loh. Langkah pertama, pelayanan fisik Yesus sebagai manusia di bumi udah selesai dengan sempurna. Terus, berlanjut ke langkah kedua, yaitu kenaikan yang sifatnya wajib tadi. Dan boom, hasilnya di langkah ketiga, kita melihat pencurahan Roh Kudus buat semua orang percaya. Bayangin aja Gal, tanpa ada langkah kedua, langkah ketiga tuh nggak bakal pernah kejadian. Keduanya punya hubungan sebab akibat yang benar-benar ngubah jalannya sejarah. Bagian ketiga, misteri awan dan wujud fisik. Nah, detail fisik dari momen ini tuh emang sering bikin orang bingung. Pernah nggak sih kalian kepikiran, apakah Yesus itu masih punya tubuh manusia sampai sekarang? Pasti banyak deh yang berasumsi kalau pas dia naik, tubuh jasmaninya tuh kayak menguap gitu aja, dan balik jadi roh tanpa bentuk. Mari kita cek apa sebenarnya kata sumber Alkitabiah soal wujudnya di surga. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah, kita tuh harus mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang awan. Dalam kacamata Alkitab, awan di sini tuh bukan sekedar fenomena cuaca atau uap air ya. Awan itu melambangkan kehadiran ilahi dan kemuliaan Tuhan. Jadi, waktu Yesus tertutup awan, dia tuh sebenarnya lagi disambut masuk ke dalam dimensi kemuliaan Allah Bapa. Dan pastinya dia tetap membawa wujud tubuh kebangkitannya yang udah dipermuliakan. Menariknya lagi, sumber kita ini dengan cerdas mengaitkan peristiwa kenaikan tadi dengan nubuatan kuno dari Daniel 7 ayat 13. Di situ digambarin tentang anak manusia yang datang dengan awan-awan dari langit. Artinya, naik di balik awan itu bukan sekedar tanda tamatnya cerita di bumi, tapi justru itu adalah momen pemenuhan nubuatan di mana Yesus itu lagi beranjak menerima takhta dan otoritas penuh atas seluruh alam semesta. Lanjut ke bagian keempat, peran baru di dalam surga. Sekarang kita geser fokus kita dari sejarah di bumi ke sejarah tak terlihat yang lagi terjadi di surga. Ini otomatis bawa kita ke pertanyaan seru berikutnya. Terus, apa dong aktivitas Yesus di surga sesudah kenaikannya? Ya pastinya dia nggak cuma duduk-duduk santai kan?
Ibrani 9 ayat 24 ngasih jawaban yang bikin lega banget. Kristus itu masuk ke dalam surga itu sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi sumber kita nekenin kalau Yesus itu sekarang ngambil peran aktif sebagai imam besar. Dia nggak hilang, tapi justru lagi sibuk bekerja jadi perantara dan bersyafaat buat kita secara terus-menerus. Gak cuma itu, sumber kita juga ngambil referensi dari Kitab Wahyu pasal 5 buat ngeliatin sisi lain dari kehadirannya di sana. Di sanalah upacara penobatan kosmis itu berlangsung. Digambarin gimana sang anak domba melangkah maju di ruang tahta buat ngambil gulungan kitab. Ini tuh ibarat perayaan super megah yang nandain kalau dia benar-benar pegang kendali penuh atas nasib dan masa depan seluruh ciptaan. Mari kita bergeser dan melihat bagaimana ini saling berkaitan. Kalau kita susun timeline-nya, pertama, ada keberangkatan dari bumi di Kisah Para Rasul. Ini langsung memicu tahap kedua, yaitu penobatannya di surga yang dicatat di Kitab Wahyu. Dan tebak, dua peristiwa sejarah ini adalah jaminan mutlak buat tahap ketiga, yaitu kedatangannya kembali di masa depan. Semuanya nyambung sempurna, ngebentuk satu garis waktu sejarah lengkap yang luar biasa indah. Bagian kelima, dampak tanpa peristiwa kenaikan. Yuk kita lakukan sedikit refleksi teologis buat ngelihat seberapa fatal dampaknya kalau sejarah ini dihilangkan. Dan ini dengan cemerlang menggambarkan betapa kosongnya hidup kita kalau kenaikan ini nggak pernah kejadian. Pertama, nggak bakal pernah ada pencurahan Roh Kudus, pengikutnya bakal dibiarkan sendirian tanpa penolong. Kedua, nggak bakal ada imam besar definitif di surga yang mewakili kita. Dan ketiga, kita nggak bakal punya pengharapan soal kedatangannya kembali untuk memulihkan dunia. Sejarah lengkap umat manusia bakal benar-benar kehilangan arah tanpa peristiwa ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau kalian ngerenungin ini. Kenaikannya itu jelas, bukan sekedar kalimat penutup dari buku sejarah di bumi. Sama sekali bukan. Itu justru halaman pertama dari pemerintahannya yang aktif dan penuh kemenangan sebagai raja di atas segala raja. Fakta ini benar-benar ngubah cara kita menatap langit, kan? Ini bukan soal perpisahan, tapi ini adalah pelantikan pemerintahan ilahi yang terus berlanjut sampai detik ini. Gimana menurut kalian? Teruslah berpikir mendalam. Dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita berikutnya.